Sebelumnya, polisi menyebut oknum yang nikah siri dengan gadis 16 tahun tanpa izin orang tua bukanlah pengasuh, tapi pengurus ponpes. Hal ini dikatakan Kasat Reskrim Polres Lumajang AKP Ahmad Rohim. Ahmad mengatakan, oknum yang telah dijadikan tersangka itu bukanlah pengasuh ponpes, melainkan pengurus ponpes. Pemeriksaan kita terlapor ini bukan pengasuh, tapi hanya pengurus di sana. Sementara itu, anak yang dinikahi siri tanpa izin orang tua ternyata bukanlah seorang santriwati. Hal ini dikatakan ayah anak itu, yakni Mat Rokim. Mat Rokim mengatakan anaknya yang berusia 16 tahun itu menikah siri dengan Muhammad Erik pada 15 Agustus 2023 lalu. Mereka saling mengenal karena anak Mat Rokim sering mengikuti pengajian atau majelis taklim yang digelar Muhammad Erik. Anak saya tidak mondok di sana, mungkin taunya karena anak saya sering ikut majelisan, ujar Mat Rokim Jumat 28 Juni 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ. Kali ini kita akan menyajikan apa ya, ini lagi geger guys di Lumajang guys. Ada oknum pesantren, pengasuh pondok pesantren yang menghamili 19 santrinya guys, dengan alasan apa-apanya, dengan alasan pokoknya kurang etik lah, untuk pondok pesantrennya tidak masuk daftar lembaga di Lumajang guys. Oke, langsung kita saksikan guys. Sebelumnya mangkir, ini tampang pengasuh ponpes di Lumajang yang nikah siri dengan santriwati tanpa izin orang tua saat penuhi panggilan polisi. Jadi modus operandinya, santriwati ini pagi hari dibangunkan dan TKP-TKP yang lain untuk diajak bersetubuh dengan jalan dijanjikan dapat karomah, ya, karomah dari apa itu yang dikira kiainya ini. Setelah menjanjikan karomah, tersangka WMA lalu melakukan ijab kabul dengan korban. Setelah sah, menurut tersangka, korban lalu disetubuhi. Tersangka juga mengakui ia mencabuli santriwatinya sejak tahun 2019 dan sebagian korban sudah lulus dari pesantren. Kan bapak nikah nih ceritanya, kan harus ada orang yang gini, ada yang. Nah dia bagaimana? Ya dia akad sendiri gitu. Oh dia yang menjadi penghulunya begitu ceritanya. Iya. Dengan ini saya nikahi kamu gitu-gitu. Gitu. Ada PL kayak gitu-gitu. Kan meskipun saya awalnya juga bingung kan, dia itu kan pakai madhab Hanafi gitu. Gak apa-apa itu tanpa wali. Ya katanya dia. Jadi cerita udah nikah tuh ya? Iya. Disaksikan oleh 2 orang ya. Oknum Jadi menikah. Habis menikah mencari ada malam pertama. Pesantren guys. Ada. Pas habis nikah itu. Iya. Oke. Di mana malam pertama itu terjadi? Di rumah temennya. Di rumah temennya, bukan di rumah dia. Bukan. Oke. Setelah itu, sabar ya Pak ya, maaf. Ngerti aku. Insyaallah, semoga ya terhindar semua. Tapi saat itu kamu nggak ada rasa takut? Takut ya ada gitu loh. Cuma saya setiap kayak bilang takut tuh sama dia tuh kayak tenang-tenangin kayak gitu loh. Cuma dia pernah gini, seandainya saya diajak ketemuan nggak mau gitu. Dia bilang gini, saya mau nikah lagi gitu. Alasan ketemunya apa? Sama dia disuruh bilang kalau hari Jumat itu disuruh bilang ada hataman gitu di rumah temennya. Kalau hari Selasa bahasa udan di majelisnya dia gitu. Alasannya terkait dengan pondok pesantren Hubun Nabi Muhammad SAW itu tidak terdaftar di di Kementerian Agama, baik secara lisan ataupun secara tertulis. Apalagi ini belum pernah kami menerima surat pendaftaran ataupun secara lisan disampaikan ke kami. Jadi untuk pondok pesantren Hubun Nabi Muhammad SAW tidak.
Ini tampang pengasuh pondok pesantren di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur yang nikah siri dengan santriwati tanpa izin orang tua saat memenuhi panggilan polisi Selasa 2 Juli 2024. Sebelumnya, oknum tersebut sempat mangkir dari panggilan polisi. Muhammad Erik alias Muhammad Arifin akhirnya memenuhi panggilan polisi usai ditetapkan sebagai tersangka kasus persetubuhan anak di bawah umur Selasa. Sebelumnya, oknum tersebut sempat mangkir dari panggilan polisi. Muhammad Erik alias Muhammad Arifin akhirnya memenuhi panggilan polisi usai ditetapkan sebagai tersangka kasus persetubuhan anak di bawah umur Selasa 2 Juli 2024. Dia datang ke ruang penyidik unit PPA Satreskrim Polres Lumajang sekitar pukul 10.45 WIB dengan menggunakan jaket berwarna hitam, celana krim, dan masker putih. Tidak sendiri, dia menuju ke ruang penyidik ditemani Miss Dianto kuasa hukumnya. Saat berjalan dari gerbang Mapolres Lumajang menuju ruang penyidik, Muhammad Erik hanya menundukkan kepala tanpa mengucapkan satu kata pun. Dia hanya melambaikan tangan tanda menolak saat ditanya sejumlah awak media. Kuasa hukum Muhammad Erik, Miss Dianto, membenarkan jika kliennya saat ini sedang menjalani pemeriksaan di unit PPA Satreskrim Polres Lumajang. Sekarang terlapor masih diperiksa oleh penyidik yang bersangkutan kooperatif, kata Miss Dianto. Meski demikian, Miss Dianto mengaku belum mengetahui apakah nantinya Muhammad Erik akan langsung ditahan atau diperbolehkan pulang sesuai pemeriksaan. Belum tahu, ini tadi saya mau keluar dulu karena ada acara, setelah itu kesini lagi. Ini merupakan pemeriksaan yang keempat kalinya, ujar dia. Terkait apakah pihaknya akan mengajukan penangguhan penahanan atau tidak, Miss Dianto mengaku masih akan mendiskusikannya dengan tim. Sebelumnya, polisi menyebut oknum yang nikah siri dengan gadis 16 tahun tanpa izin orang tua bukanlah pengasuh, tapi pengurus ponpes. Hal ini dikatakan Kasat Reskrim Polres Lumajang AKP Ahmad Rohim. Ahmad mengatakan, oknum yang telah dijadikan tersangka itu bukanlah pengasuh ponpes, melainkan pengurus ponpes. Pemeriksaan kita terlapor ini bukan pengasuh, tapi hanya pengurus di sana. Sementara itu, anak yang dinikahi siri tanpa izin orang tua ternyata bukanlah seorang santriwati. Hal ini dikatakan ayah anak itu, yakni Mat Rokim. Mat Rokim mengatakan anaknya yang berusia 16 tahun itu menikah siri dengan Muhammad Erik pada 15 Agustus 2023 lalu. Mereka saling mengenal karena anak Mat Rokim sering mengikuti pengajian atau majelis taklim yang digelar Muhammad Erik. Anak saya tidak mondok di sana, mungkin taunya karena anak saya sering ikut majelisan, ujar Mat Rokim Jumat 28 Juni 2024. Kasus pernikahan anak di bawah umur terjadi di sebuah pondok pesantren di Lumajang, Jawa Timur. Pengasuh ponpes yang bernama Erik ditetapkan sebagai tersangka usai menikahi siri gadis berusia 16 tahun. Pernikahan tersebut tidak diketahui orang tua korban, sehingga kasus ini dilaporkan ke Polres Lumajang. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Erik belum ditahan sampai saat ini. Kasat Reskrim Polres Lumajang AKP Ahmad Rohim menyatakan polisi belum mengetahui keberadaan Erik. Sudah kami tetapkan tersangka, kasus ini sudah naik ke penyidikan. Berarti sudah ada upaya paksa dari kami. Jelasnya Minggu 30 Juni 2024, dikutip dari tribunjatim.com. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ini bisa menjadi edukasi masyarakat untuk selalu berhati-hati, guys. Dan ini ternyata bukan selaku pengasuh, guys, cuma pengurus ya, guys, yang melakukan ini. Dan setelah ditelusuri, ini bukan santrinya, tapi sering mengikuti majelis pengajiannya dan malah seperti ini, guys. Semoga kita bisa mengawasi anak-anak kita untuk waspada, guys. Maksudnya ini berat, guys, berat. Semoga dapat ketabahan untuk yang sebagai ayahnya ini
sangat berat guys. Semoga bermanfaat channel edukasi masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas RJ.